Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Gita Amalia dari kelompok 1 Agribisnis B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas acara 4, yaitu dasar pakan dan cara pembelian pakan. Pada acara 4 ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, klasifikasi bahan pakan. Yang kedua, fungsi nutrien terhadap unggas, baik energi maupun protein. Yang ketiga, cara pemberian pakan. Yang keempat, organoleptik bahan pakan. Dan yang kelima, kebutuhan nutrisi pada tiap fase fisiologi unggas. Pembahasan yang pertama ini yaitu mengenai klasifikasi bahan pakan. Klasifikasi bahan pakan dibedakan menjadi 8 kelas. Yang pertama, hijauan kering dan jerami kering. Yang kedua, hijauan segar. Yang ketiga, silase. Yang keempat, sumber energi. Yang kelima, sumber protein. Yang keenam, sumber mineral. Yang ketujuh, sumber vitamin. Dan yang kedelapan, aditif pakan. Kelas yang pertama adalah hijauan kering dan jerami kering. Pada kelas ini terdapat berupa hijauan pakan yang sengaja dipanen dan dikeringkan, serta berbagai jerami kering yang sengaja dipanen dan dirawat. Contoh, hai rumput gajah, hai rumput raja, hai rumput jagung. Kelas yang kedua adalah hijauan segar, berupa berbagai hijauan pakan dan tanaman biji-bijian yang khusus dipanen dan diberikan pada ternak dalam keadaan segar. Contohnya rumput gajah dan rumput raja. Kelas yang ketiga adalah silase, berupa berbagai hijauan pakan yang telah dipotong-potong dan mengalami fermentasi terkontrol, tidak termasuk silase ikan, butiral sebangsa padi, biji sebangsa legum, dan umbi-umbian. Contoh silase adalah hijauan jagung. Kelas yang keempat adalah sumber energi, berupa berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan energi yang tinggi. Contohnya jagung, dedak, bekatul, dan pollard. Kelas yang kelima adalah sumber protein, berupa berbagai bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Contohnya tepung ikan, soybean meal, kedelai, dan meat bone meal. Kelas yang keenam adalah sumber mineral. Terdapat berbagai bahan makan yang memiliki kandungan mineral yang tinggi. Contohnya garam dapur, tepung tulang, tepung batu kapur. Yang ketujuh adalah sumber vitamin, berupa berbagai bahan makan yang memiliki kandungan vitamin dan preparat vitamin yang tinggi. Contohnya minyak ikan dan tablet vitamin B kompleks. Kelas yang ke-8 adalah aditif pakan, berupa berbagai bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau nutrien yang ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan palatabilitas dan lainnya, yaitu antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, asam organik, hormon, zat warna, dan yang lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi nutrien terhadap unggas. Berbagai unggas memiliki kebutuhan nutrien yang berbeda karena adanya perbedaan aktivitas produksi, jumlah produksi, dan pertumbuhan. Energi adalah sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh ternak. Energi yang dikonsumsi oleh ayam digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh, produksi, aktivitas fisik, dan mempertahankan temperatur tubuh normal. Protein adalah unsur pokok alat tubuh dan jaringan lunak tubuh aneka ternak unggas. Zat disebut diperlukan untuk pertumbuhan, pengelolaan, dan produksi telur, serta merupakan bagian semua enzim dalam tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein dan asam amino pada hewan ternak antara lain umur, laju pertumbuhan, reproduksi, iklim, tingkatan energi, penyakit, bangsa, dan galur. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai cara pemberian pakan. Frekuensi pemberian pakan ayam broiler pada umur 0-7 hari atau dengan kata lain fase starter, pakan diberikan secara terus-menerus ketika pakan sudah habis pada tempat pakan dengan demi sedikit atau tidak terlalu banyak, serta per hari bisa mencapai 10 kali pemberian pakan. Pada fase finisher, umur 28 hari sampai panen, pakan diberikan 3 kali sehari dengan presentasi 30% pada pagi hari, 50% pada sore hari, dan 20% pada malam hari. Pemberian pakan dalam 3 kelompok besar dibedakan menjadi one feed system, two feed system, dan three feed system. Yang pertama adalah one feed system.
Sistem ini menerapkan pemberian pakan ayam jenis starter dari awal sampai akhir panen. Pakan starter berkedar protein kasar atau crude protein dengan tinggi 21,5-22% yang sangat dibutuhkan pada masa-masa hiperplasia sel-sel tubuh dari umur 0-3 minggu. Protein kasar yang demikian tinggi dalam konsumsi akan menghasilkan hasil sampingan yang berupa amonia atau NH3 yang tinggi pula. Lalu yang kedua adalah two feed system. Cara pemberian pakan ini menggunakan dua jenis pakan, yaitu starter pada umur 0-3 minggu dan pakan grower atau finisher sejak umur 3 minggu sampai panen. Dalam sistem ini ketersediaan crude protein dan energi lebih mendekati tingkat kebutuhan real pertumbuhan ayam. Dan yang ketiga, three-feed system, yaitu suatu teknik pemberian pakan berdasarkan tingkat kebutuhan aktual ayam sesuai dengan umur perkembangannya. Dalam sistem ini, tingkat zona kelebihan dan zona kekurangan kebutuhan menjadi semakin kecil. Hal ini berarti semakin mendekati garis tingkat kebutuhan real crude protein dan energi. Pada pembahasan yang keempat ini berupa organoleptik bahan pakan. Di sini terdapat butiran jagung, pur, dan bekatul. Yang pertama terdapat jagung. Jagung berwarna kuning, berasal dari tumbuhan atau nabati. Bentuknya berupa butiran dan tidak memiliki aroma. Yang kedua terdapat bekatul. Bekatul ini berwarna coklat muda dan berbentuk seperti tepung. Aroma bekatul yang difermentasikan 3 hari tercium lebih harum. Dan yang ketiga adalah pur. Pur ini memiliki warna coklat, teksturnya berupa bulat atau lonjong, dan memiliki bau amis. Dan pembahasan yang kelima yaitu mengenai kebutuhan nutrisi unggas pada tiap fase fisiologi. Fase ini dibedakan menjadi 3, yaitu fase starter, fase grower, dan fase finisher. Yang pertama adalah fase starter, dari 0-7 hari. Pakan ini mengandung protein yang tinggi. Jenis pakan ini diformulasikan untuk menunjang pertumbuhan fisiologi, mencapai target berat badan, dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan pada unggas. Fase yang kedua adalah fase grower, dari 8-21 hari. Pada fase ini terjadi perubahan tekstur dan nutrisi pakan untuk menyesuaikan pertumbuhan unggas. Dan yang terakhir yaitu fase finisher yang terjadi pada hari ke-22 sampai panen. Pada fase ini, ayam memerlukan protein lebih tinggi daripada fase sebelumnya, tetapi memerlukan sumber energi yang lebih banyak untuk keberlangsungan hidup unggas. Sekian video acara 5 dari saya mengenai bahan pakan dan dasar pemberian pakan unggas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.